Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Eh, Pada pagi hari ini terkait dengan mata kuliah pengantar akomodasi dan restoran, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang grooming ya, di khususnya bagi karyawan atau karyawati yang ada di industri perhotelan atau mungkin industri jasa lainnya seperti yang ada di biro perjalanan wisata yang memang memberikan fungsi utama dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. Dan yang paling khusus di sini adalah pada bidang perhotelan. Tentunya kita harus memahami konteks di mana grooming ini adalah bagian dari sesuatu yang kewajiban bagi para karyawan dan karyawati yang ada di sana. Ya, jadi mulai dari khususnya di bagian front office atau front line yang memang berhadapan langsung memberikan pelayanan kepada wisatawan. Dan ini tentunya harus diperlukan sebuah teknik khusus ya agar penampilan kita ini terbaca dengan baik ya, dilihat dengan baik oleh konsumen atau wisatawan sendiri agar pelayanan itu menjadi lebih optimal ya. Dari konteks tersebut tadi itu ada standar grooming ya untuk hotel. Jadi ada standar grooming yang khusus terbagi menjadi dua ya, ada untuk pria dan untuk wanita ya. Dari standar tersebut untuk wanita itu penataan rambut ya harus rapi dan tidak berponi. Jadi rambut itu harus ditata rapi dan tidak berponi. Kemudian rambut itu digelung rapi, ya, boleh menggunakan hairnet ya. Untuk wanita itu boleh menggunakan hairnet. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan jepit atau karet rambut yang berwarna hitam atau tidak berwarna yang lain. Ya, jadi selain hitam, tadi harus menggunakan warna yang hitam karena untuk sesuai dengan warna rambut. Kemudian untuk pria itu tentunya kita harus menggunakan treatment khusus, yaitu rambut dipotong rapi dan sopan. Artinya penataan rambut itu harus khusus ya rapi dan sopan. Jadi tidak mengikuti tren-tren yang misalnya rambut yang anak-anak muda sekarang ini yang memang dengan beragam ya jenis potongan rambut ya. Tapi ini khusus untuk hotel, pakai hotel khusus yang pria tentunya harus ada sesuatu yang memang menjadi acuan. Artinya ada bentukan yang memang harus menjadi ketentuan yang ada di situ, tidak boleh sembarangan. Kemudian tidak dipotong dengan model yang aneh. Artinya aneh yang memang bentukan model-model yang memang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ada di hotel ya, seperti itu. Kemudian menggunakan pomade ya untuk agar rambut tidak terlalu banyak bergerak ya, atau bergerak pada kita melakukan aktivitas. Kemudian berikutnya tidak boleh panjang melebihi tengkuk ya. Yang berikutnya adalah tidak boleh berkumis dan berjenggot ya. Kemudian untuk aksesoris ya, tidak menggunakan perhiasan berlebihan. Artinya perhiasan yang beraneka ragam, kemudian berwarna-warni misalnya seperti itu, atau mungkin terlalu banyak gelang ya, itu juga harus diperhatikan karena itu akan mempersulit pada saat aktivitas ya pelayanan. Kemudian cincin hanya diperbolehkan di satu jari, kemudian tidak memakai gelang, kaki, tangan, dan kalung ya, bagi perempuan atau wanita ya. Kemudian tidak memakai jam tangan terlalu besar sesuai dengan kondisi atau tangan ya, artinya tidak jam tangan tidak terlalu besar yang memang tidak sesuai dengan bentukan tangan sendiri. Kemudian untuk wanita tidak boleh menggunakan anting ya, anting itu bagi yang tidak berjilbab tentunya akan terlihat ya antingnya, jadi tidak boleh menggunakan anting ya. Kemudian untuk seragam
kita harus fokus pada penggunaan seragam yang sesuai dengan ketentuan. Jadi hotel itu pasti akan memberikan ketentuan khusus sesuai dengan hotelnya masing-masing, dan itu kita harus pakai sesuai dengan kalender hari kerja itu sendiri ya. Kemudian menjaga kebersihan. Oke, yang berikutnya adalah tidak boleh memakai seragam untuk kepentingan pribadi atau dilakukan di luar hotel. Jadi seragam itu memang dipergunakan pada saat untuk kerja. Jadi tidak boleh sembarangan dipakai keluar ya, untuk kegiatan pada saat kemana, acara kemana, kemudian memakai baju seragam hotel. Jadi itu tidak diperkenankan. Kemudian ada namanya standar grooming lain, yaitu make up ya. Make up itu wajib dikenakan oleh karyawan wanita ya, wajib dikenakan oleh karyawan wanita. Jadi harus bermake up ya, harus berhias untuk karyawan wanita. Kemudian make up tidak boleh berlebihan atau minor atau kelihatan yang mencolok seperti itu ya, tidak boleh. Artinya akan memberikan kesan negatif bagi karyawan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan make up yang nyaman dipakai saat kerja sehingga tidak mengganggu. Jadi make up-nya tidak berlebihan, kemudian peralatannya juga tidak berlebihan sehingga mudah digunakan ya pada saat bekerja, tidak mengganggu juga. Yang berikutnya adalah cara berdiri. Nah, cara berdiri itu terdiri dengan posisi tegak. Jadi berdiri lama, satu kaki ditekuk membentuk sudut 45 derajat ya. Kemudian tarik bahu agar tidak menutup. Yang berikutnya adalah atur posisi kaki untuk menopang tubuh ya. Yang berikutnya adalah cara berjalan. Kemudian ayunan kaki dengan sewajarnya. Kemudian kaki menapak tanah dengan mantap, tidak menyeret atau berjingkat ya. Yang berikutnya adalah arahkan pandangan mata ke depan, dan yang terakhir adalah upayakan berjalan tanpa tangan kosong ya. Itu adalah bagian-bagian dari standar grooming. Nah, untuk tugas nantinya adalah membuat video ya. Jadi adik-adik membuat video grooming ya, dari fase pertama tadi ya, fase untuk wanita, untuk pria dari fase tadi itu, kemudian sampai dipraktekkan, sampai praktek untuk cara berjalan ya, cara berdiri, cara berjalan, kemudian bentuk make up, bukan pada saat make up tetapi hasilnya ya. Jadi hasilnya kemudian menggunakan seragam perkuliahan itu, kemudian penggunaan aksesoris ya secukupnya, seperti kemudian penataan rambut ya bagi wanita dan pria seperti itu. Jadi kalau pakai jilbab ya tentunya tidak perlu dilepas, tetapi ditata jilbabnya dengan baik ya, seperti itu untuk pembuatan video grooming hotel. Nanti habis ini saya akan tunjukkan contoh video dari YouTube ya, yang bisa untuk kita lihat, nanti itu menjadi referensi untuk adik-adik dalam pembuatan tugas video grooming pegawai atau staf hotel. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.